Polemik di dunia digital forensik Indonesia kembali memanas dengan munculnya serangan narasi dari Joshua Sinambela terhadap ahli digital forensik Rismon Sianipar. Joshua, yang dikenal sebagai analis forensik bersertifikasi internasional, diduga berupaya mendiskreditkan Rismon dengan menyebarkan isu bahwa ijazah S3 Rismon dari Universitas Yamaguchi, Jepang, palsu. Sekaligus menyerang kredibilitas kajian ilmiah Rismon terkait skripsi dan lembar pengesahan skripsi mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi. Namun, serangan ini menuai kritik karena dianggap hanya berisi narasi penggiringan opini tanpa bukti ilmiah yang kuat untuk membantah temuan Rismon, memicu perdebatan sengit di kalangan publik dan pakar. Latar belakang perseteruan. Rismon Sianipar, seorang ahli forensik digital yang dikenal luas melalui kanal YouTube Baligi Academy, telah lama mengkritik keaslian dokumen akademik Jokowi, khususnya skripsi dan lembar pengesahannya dari Universitas Gadjah Mada, UGM. Temuan awalnya, yang dipublikasikan sejak awal 2025, menyebutkan adanya ketidaksesuaian teknologi cetak dan font pada dokumen tersebut dengan era 1980-an, didukung oleh analisis algoritma yang dikembangkannya. Hal ini memicu laporan balik dari Jokowi ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025 atas dugaan pencemaran nama baik, sebagaimana dilaporkan Suara Merdeka, 26 Mei 2025. Di tengah proses hukum ini, Joshua Sinambela muncul sebagai pihak yang membalas dengan serangan balik, mengklaim bahwa kredibilitas Rismon sendiri diragukan. Joshua, alumni Fakultas Elektro UGM dengan sertifikasi internasional seperti CompTIA Security dan Cisco Certified Network Professional, CCNP, dikenal sebagai analis forensik yang kerap bekerja sama dengan kepolisian dan lembaga pemerintah. Namun, peran Joshua dalam kasus ini tampak lebih sebagai responden terhadap kritik Rismon, terutama setelah ia menginvestigasi ijazah S2 dan S3 Rismon pada Mei 2025, berdasarkan laporan Suara Merdeka, 9 Mei 2025. Isu ijazah S3 Rismon yang dipertanyakan. Puncak serangan Joshua dimulai dengan tuduhan bahwa ijazah S3 Rismon dari Universitas Yamaguchi palsu. Berdasarkan email dari Tomomi Sumori, perwakilan akademik Fakultas Teknik Universitas Yamaguchi, yang diterima Joshua dan diteruskan ke UGM, dinyatakan bahwa universitas tersebut tidak pernah menerbitkan ijazah atas nama Rismon Sianipar, sebagaimana dilaporkan Gelora News, 9 Mei 2025. Joshua juga menyoroti perbedaan warna kertas ijazah Rismon, yang berwarna putih, dengan ijazah asli lulusan Yamaguchi yang menggunakan kertas tebal berwarna kekuningan, menurut analisisnya yang dipublikasikan di kanal YouTube miliknya, seperti dikutip Suara Merdeka, 11 Mei 2025. Rismon membalas dengan klarifikasi, menyatakan bahwa ia meraih gelar Master of Engineering, M.Eng, pada 2005 dan Doctor of Engineering, Dr. Eng, pada 2008 di bawah bimbingan Profesor Dr. Hidetoshi Miike, dengan disertasi tentang integrasi metode Fitsug-Nagumo dan kriptografi kurva eliptik, ECC, untuk keamanan data. Ia juga mempertanyakan validitas email tersebut dan mengklaim telah menerbitkan karya ilmiah internasional, termasuk di Intech Open, meskipun Joshua menantangnya untuk menunjukkan foto wisuda sebagai bukti, laporan Suara Merdeka, 29 Mei 2025. Penyerangan terhadap kajian ilmiah Rismon. Joshua tidak hanya menyerang kredibilitas akademik Rismon, tetapi juga hasil kajian ilmiahnya terkait skripsi Jokowi. Rismon sebelumnya menggunakan software buatannya untuk menganalisis lembar pengesahan skripsi Jokowi, menemukan ketidaksesuaian font dan teknologi cetak yang baru ada pada 2000-an, bukan era 1980-an, seperti diungkapkan dalam podcast Refli Harun, Suara.com, 6 Mei 2025. Joshua meragukan metode ini, mengklaim bahwa analisis Rismon tidak didukung oleh standar forensik internasional dan hanya berdasarkan spekulasi. Ia juga menyebut bahwa Bareskrim telah menyatakan ijazah Jokowi identik dengan dokumen pembanding, merujuk pada penutupan penyelidikan pada 22 Mei 2025, Suara Merdeka, 26 Mei 2025. Namun, Joshua gagal menyajikan analisis kontradiktif yang ilmiah. Ia hanya mengandalkan pernyataan bahwa temuan Rismon tidak konsisten, tanpa menunjukkan data teknis atau metodologi untuk membantahnya. Sebaliknya, Rismon telah menjelaskan secara rinci algoritma yang digunakan dalam wawancara dengan penyidik Polda Metro Jaya pada 26 Mei 2025, menjawab 97 pertanyaan terkait metode ilmiahnya, termasuk diskusi dengan Rai Suryo di kanal Baligi Academy, Suara Merdeka, 26 Mei 2025. Kritik terhadap narasi Joshua. Para pengamat mulai mempertanyakan kredibilitas serangan Joshua. Profesor Dr. Hikmahanto Juwana, ahli hukum dari Universitas Indonesia, menyatakan bahwa tuduhan ijazah palsu Rismon memerlukan bukti konkret, seperti dokumen resmi dari Yamaguchi yang diverifikasi oleh pihak ketiga, bukan hanya email yang bisa dipalsukan. Kompas, estimasi 1 Juni 2025.
Sementara itu, analisis teknis Joshua terhadap kajian Richmond dianggap lemah karena tidak didukung oleh laporan forensik independen. Berbeda dengan pendekatan Richmond yang setidaknya memiliki dasar metodologi yang dijelaskan. Sentimen di platform X memperkuat pandangan ini. Banyak pengguna menganggap Joshua menghindari diskusi terbuka dengan Richmond, dengan beberapa menyebutnya lemah dan tidak berani muncul saat diundang ke debat forensik di kanal DF Talk, posting X, 31 Mei 2025. Ada juga yang mempertanyakan apakah Joshua memiliki agenda untuk melindungi narasi resmi pemerintah terkait Jokowi, mengingat kedekatannya dengan lingkaran akademik UGM. Respons Richmond. Richmond menegaskan bahwa ia siap melawan dan membuktikan tuduhan tersebut. Melalui kanal YouTube Baligi Academy secara terbuka menunjukkan ijazah S2 dan S3 dari Universitas Yamaguchi. Ia juga menyayangkan bahwa serangan Joshua lebih kepada penggiringan opini daripada debat ilmiah, dengan mengatakan, peneliti boleh salah, tapi jangan bohong, sawitku ID, 10 Mei 2025. Richmond tetap konsisten menuntut transparansi dokumen Jokowi, meskipun kasusnya sendiri kini sedang ditangani Polda Metro Jaya. Dampak dan implikasi. Kontroversi ini tidak hanya menyangkut kredibilitas individu, tetapi juga kepercayaan publik terhadap profesi forensik digital di Indonesia. Jika Joshua gagal membuktikan tuduhannya secara ilmiah, reputasinya sebagai analis bersertifikasi bisa ternoda. Sebaliknya, jika Richmond terbukti memiliki ijazah palsu, ini akan melemahkan posisinya dalam mengkritik Jokowi, meskipun temuan awalnya tentang skripsi tetap menjadi bahan diskusi akademik. Analis politik Ray Rangkuti menduga bahwa perseteruan ini bisa menjadi bagian dari narasi politik yang lebih luas, terutama di tengah tekanan terhadap pemerintahan Prabowo untuk menjaga stabilitas pasca Pilpres 2024. Kompas, estimasi 1 Juni 2025. Namun, tanpa bukti ilmiah yang kuat dari kedua belah pihak, publik tetap terbelah, dengan sebagian mendukung Richmond sebagai pencari kebenaran dan yang lain mempercayai Joshua sebagai penjaga integritas akademik. Pertarungan antara Joshua Sinambela dan Richmond Sianipar menyoroti tantangan dalam dunia forensik digital, di mana fakta ilmiah seringkali tenggelam oleh narasi dan opini. Sementara Joshua berupaya mendiskreditkan Richmond dengan tuduhan ijazah palsu dan kritik terhadap kajian skripsinya, ketidakmampuannya menawarkan bukti ilmiah kuat justru memperkuat posisi Richmond di mata pendukungnya. Akankah kasus ini berujung pada debat ilmiah yang jujur, atau hanya menjadi alat penggiringan opini politik? Sementara itu, rakyat menantikan kejelasan dari proses hukum dan verifikasi independen. Bagaimana pendapat Anda tentang perseteruan ini?